Fokus kami untuk penyelesaian ini adalah yang terdata di data pangkalan data BKN, Pak. Kependidikan, Mbak. Ya. Non guru, TU, dia satu formasinya ada, dia ada 3-4 orang. Ya. Satu yang terakomodir, yang 3 ini nanti kita usulkan formasinya. Tapi dia sudah lulus. Tapi dia pengumuman dia penuh. ini Dia bukan sudah lulus. dia udah lulus, sudah ikut tes. Tinggal kalau nanti formasinya udah kita usulkan disetujui Menpan, maka dia otomatis masuk ke situ ya. Nggak perlu tes. Iya Pak, betul Bu. Ini kan yang sisanya itu akan menjadi paruh waktu Bu. Tapi untuk paruh waktu itu kan belum ada petunjuk teknisnya Bu ya. Seperti apa? Sudah ada, Pak. Memang- Nanti Oh sudah ada. sudah Iya. ada, Pak. Jadi Pak B, kalau dilaftarkan lagi 7.000 untuk gelombang kedua berarti Iya, Pak. 11.000. Kalau 7.000 itu adalah tambahan ya, bukan Tambahan. bukan 7.000 dari 4.000. Bukan Pak, tambahan Pak. Tapi Hari juga kan 11.000. sesuai formasi juga mungkin belum semua Pak itu Pak. Tidak akan semua diterima kan Pak untuk P3 ke tahap 2 sesuai dengan formasinya Pak. Ibu Diterima, Pak. Jadi gini, kita punya komitmen sepanjang dia mendaftar dan ikut seleksi itu diterima, Pak, dan sepanjang mempunyai data di BKN. Nah, tinggal nanti formasinya, misalnya Bapak formasinya sekarang mengajukan ke kita 4.000, kemudian Bapak nambah lagi 7.000 jadi 11.000 gitu ya, Pak ya. Nah, Oke, baik, Bu. 11.000 itu menjadi PPK penuh waktu. Tapi yang 12.000 sisanya ya untuk bisa jadi PPK paruh waktu. Kalau tadi kan penuh waktu yang itu karena Iya. kita kasih. Nah, itu Pak. Boleh bertanya yang terkait ini tapi agak berbeda Pak Menteri, boleh Pak? Enggak, tapi tetap hubungannya urusan ini ya. Iya Pak, iya Pak. Ini kami itu juga terkait dengan P3K ini Bu. P3K ini dianggapnya bagi pendaftar itu adalah sama persis dengan PNS, tetapi tidak menerima pensiun Bu. Jadi yang diterima pun mereka protes dengan tunjangan kinerja yang tidak sama dengan level yang sama gitu Bu. Nah kami kan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal kami Bu. Jadi tidak sama persis dengan PNS yang menerima tukin Bu, itu gimana ya Bu? Ya. Jadi kalau tukin dan sebagainya tentunya Pak disesuaikan dengan kemampuan di yang diatur oleh pemerintah pusat itu adalah gajinya Pak. Tapi tukin dan sebagainya tentunya disesuaikan, kan tidak berbeda Pak tiap instansi pemerintah. Betul Gitu. Bu. Ya. Ya. Ya, Jadi, TPP. jadi maaf Bu, jadi sudah betul ya Bu yang kami lakukan. Jadi kami tidak perlu artinya mereka karena kurang paham kan Bu ya itu Bu ya. Jadi mereka tuh menuntut yang sama Bu, itu aja Bu. Ya. Ya. Ya Bu. Jadi Baik, ini Bu. jadi yang penting sebetulnya ini ada kejelasan status Pak, karena di Undang-Undang ASN kan tidak mengenal lagi nama lain selain ASN, P3K. PNS dan P3K. Jadi kita sebetulnya Pak yang betul itu adalah yang sudah kemarin yang kita sesuai dengan Bapak yang formasikan gitu ya. Tetapi ini yang kenapa kita membuka kembali itu kan karena mengurangi gejolak Pak. Ini akan rame banget begitu karena Bapak aja di atas 23.000 itu gitu ya. Ya, Bu. Nah, kita sebetulnya mau membantu dari Pemda supaya tidak terjadi gejolak begitu. Terima kasih. Baik Bu. Jadi Pak Menteri izin Pak, kami akan menjadikan paruh waktu sisanya Pak. Ya, Bapak harus cepat mengambil langkah. Ya, Pak. Kalau seandainya nggak jelas, saran saya Bapak kirim tim kepada Kemenpan RB ya, Ya. supaya bisa minta pendampingan mungkin untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Kami juga siap dari Kemendagri ya, koordinasi dengan Pak Tomsi, Pak Sekjen, nanti kita kirim dari Dirjen Oda dan Karo Kepegawaian untuk membantu di Jawa Barat supaya nanti jangan sampai sudah tutup tanggal 15 Bapak nanti akan rame-rame 12.000 mendemo ke situ. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih banyak pertanyaannya. Tentunya fokus kami untuk penyelesaian ini adalah yang terdata di data pangkalan data BKN Pak. Ya, jadi nanti tentunya ini tadi ada Bapak menanyakan yang sudah P3 yang terdaftar di data BKN, kemudian daftar CPNS. Nah nanti kita akan selesaikan Pak itu karena itu dalam sistemnya itu sudah terkunci sekarang.
Jadi tidak perlu khawatir yang sudah terdaftar di dalam data BKN CPN di data BKN ya P3K tenaga honorer terdaftar di BKN dan kemudian mengikuti tes CPNS, nanti kita akan selesaikan. Jadi tidak perlu khawatir Pak itu. Jadi kan memang diperbolehkan dia mendaftar CPNS kalau memang memenuhi syarat begitu ya. Jadi tunggu karena kan ini sistem ini kan belum selesai nih Pak, lagi di perhitungan, sedang konsolidasi data gitu. Jadi kita nggak bisa ambil ada yang masih SKB dan lain sebagainya gitu. Tapi sepanjang yang bersangkutan itu masuk ke dalam data di pangkalan data BKN, insya Allah nanti kita bisa diproses. Nah, sisanya Pak yang Bapak belum masuk tadi sebagaimana disampaikan Pak Mendagri dioptimalkan untuk segera daftarkan begitu ya untuk yang tahap 2. Ini sudah ada perpanjangan sudah 2 kali Pak. Mungkin mudah-mudahan waktu 1 minggu sudah cukup ya Pak. Nanti kalau tambah terus ini nanti kita nggak selesai Pak. Sebetulnya dengan 1,3 yang kemarin sudah mendaftar tugasnya kami sebenarnya sudah selesai karena itu sesuai dengan yang diusulkan. Tetapi tentunya kami tetap akan membuka. Nah jadi nanti yang nanti kita tidak pasti fokus kepada yang 1,7. Sementara itu yang bisa kami jawab Pak Mendagri. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Jadi Pak Ansat, ini saya yang mau minta kepada Bu Menpan, Bu, perpanjanglah Bu, kalau bisa kita Zoom meeting hari Rabu, perpanjang seminggu lagi. Sebetulnya udah ditutup Pak. Dari tanggal 31 Desember udah ditutup. Dan beliau udah melakukan berapa kali Zoom meeting. Tadi mungkin Pak Ansat nggak hadir. Yang hadir mungkin diwakilkan ya, karena Bu ini mungkin ibu-ibu mungkin itu kan kalau Pak Mendagri hadir gitu kan. Nah jadi mungkin yang hadir saat itu rapat nggak ngelapor ke Bapak gitu. Ini saya yakin banyak di daerah seperti itu. Tahulah kesibukannya kepala daerah. Saya pernah jadi Kapolda juga 2 kali ya. Jadi Kapolres tahu kesibukan itu banyak. Jadi banyak kegiatan-kegiatan instansi lain diwakili, belum lagi turun ke lapangan. Jadi akhirnya yang begini-begini nggak menjadi atensi khusus gitu. Sebetulnya kalau saat itu sudah di warning untuk sudah diperpanjang dari tanggal 31 Desember, perpanjang tanggal 7, itu kalau udah bergerak sudah selesai ya mungkin. Tapi ya karena mungkin informasi masuk ke kepala daerah nggak lengkap. Nah sekarang ketika ada situasi seperti ini berikut datanya kita tampilkan, jadi perhatian. Nah tolong sudah diperpanjang 1 minggu, mohon kalau bisa maksimal. Ini memang problem bukan hanya di Kepri Pak, kalau masalah demografi, teman-teman di Maluku juga ya, semua mungkin akan kesulitan juga daerah kepulauan, apalagi yang daerah Papua juga nggak gampang. Tapi ini maksimalkan aja seminggu ini dulu untuk menyelesaikan sehingga bisa cepat dilaksanakan seleksi dan cepat untuk diselesaikan. Karena perintah undang-undang itu sebetulnya harus selesai 31 Desember. Ini kita sudah agak sesuai keluar sebetulnya dari perintah undang-undang. Cuma perintah undang-undang itu nggak ada sanksinya, itu aja. Nah kemudian tadi mengenai apakah mungkin nanti ada yang setelah tanggal 23 Oktober ada kebijakan untuk ikut juga seleksi. Kita mau menyelesaikan hanya yang 1,7 dari bis dasar 22. Tahun 2022. Oktober 2003 sudah ada perintah untuk stop. Kalau masih ada ngerekrutmen, berarti jawabannya 1, tidak tahu kalau ada undang-undang itu melarang, ya, atau memang mau melanggar. Ya. Jadi kalau seandainya kita sampaikan, ya nanti kita akan carikan solusi lagi ke depan, kita akan buka lagi. Itulah persoalan berulang-ulang yang terjadi. Di daerah. Jadi begitu terjadi pergantian pejabat kepala daerah, rekrut baru, tim sukses, pejabat A. Kemudian begitu pilkada diganti kepala daerahnya B, Bapak B atau Ibu B, Bapak B, kemudian mentenaga honorerkan tim suksesnya yang lama masih tetap bertahan. Ditambah lagi nanti titipan pejabat-pejabat segala macam masuk untuk menjadi tenaga honorer, dan itu bertumpuk-tumpuk, jadilah 1,7 juta orang ini. Kalau dia tenaga skill, fine, seperti nakes tadi, kesehatan guru, penyuluh pertanian, meskipun saya juga sebagai bapaknya
Satpol PP dan Damkar juga sebenarnya udah curhat, Bu, Damkar sama ini apa Satpol PP. Sepanjang dia sudah ada data di 2022, tolong didaftarkan. Jadi basis datanya saat ini kita rapat menyelesaikan yang 2022 itu 1,7. Yang kebijakan dari pemerintah pusat mereka jangan dianggurkan. Kira-kira begitu. Karena dianggurkan akan menimbulkan masalah. Kita saja udah mengurangi pengangguran, kok malah menimbulkan pengangguran baru. Kira begitu. Nah, kalau itu berhubungan dengan masalah budget, anggaran, memang kasihan daerah-daerah yang sudah terlanjur terlalu banyak honorer yang, terutama honorer administrasi, ya, yang nggak punya skill. Ya, untuk mengakalinya ya seperti itu. Bukan dimasukkan di belanja pegawai, tapi dimasukkan di belanja barang dan jasa. Seperti yang disampaikan tadi oleh Sekda Provinsi Jawa Timur. Ini beliau ini orang keuangan, paham, ngerti cara masuknya di belanja barang dan jasa. Tapi statusnya bukan lagi tenaga honorer. Statusnya itu setelah seleksi nanti sudah menjadi P3K, kontrak. Saya kira itu Bapak sekalian, kami menekankan beberapa hal. Yang pertama, ini rapat ini adalah sebagai wake up call bagi yang daerah-daerah yang belum memahami ada masalah yang akan jadi bom waktu, kita ingatkan sekarang. Dan ada perintu yang dibuka oleh Ibu Menpan RB untuk memperpanjang pendaftaran sampai 15 Januari. Kemudian yang kedua, spesifik ada beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, ya, yang terjadi selisih karena tidak mendaftarkan, itu harus dicarikan jalan keluar, didaftarkan mereka. Sepanjang ada datanya. Ya, termasuk yang 0 tadi. Yang sudah punya komitmen tadi sudah untuk mendaftarkan, saya ucapkan terima kasih. Karena masalah lulus atau enggak itu nomor 2. Tapi bapak dan ibu-ibu sebagai bapaknya mereka, ibunya mereka sudah daftarkan saja, udah syukur. Kemudian yang kedua, anggaran tetap disiapkan untuk mereka ya, dalam APBD. Untuk yang mereka honorer itu yang nanti akan diangkat mungkin lulus, ya, tetap disiapkan, entah dia nanti dengan full time ataupun paruh waktu, itu nomor 2. Yang penting statusnya ada sebagai tenaga saya ulangi, P3 ASN P3K kontrak, ya. Mereka statusnya jelas dan mereka kemudian disiapkan anggaran dari APBD karena pegawai-pegawai daerah dibayar oleh APBD. Nah, supaya APBD-nya tidak melampaui 30%, salah satu caranya adalah dengan masuk di nomenklatur belanja barang dan jasa. Ya. Ini yang berikutnya lagi, tolong tidak lakukan lagi rekrutmen tenaga honorer, karena itulah perintah undang-undang nomor 20 2003 pasal 66. Ini kami tampilkan. Ya, terakhir, coaching klinik nanti tolong ditunjuk pejabat-pejabat yang menangani masalah ini di daerah untuk mengikuti coaching klinik mungkin per Zoom ya. Tanggal 9 dan 10, kemudian dilanjutkan lagi 13 sampai dengan 15 Januari 2025, jam 15 sampai jam 20 malam. Nanti ada petugas teknis dari Kemenpan RB, Badan Pegawai Negara, dan Kemendagri yang akan memberikan coaching, dan saya minta tolong dilakukan 2 arah sehingga bisa terjadi dialog. Karena mungkin ada permasalahan-permasalahan yang spesifik yang hari ini kita nggak sempat sentuh karena keterbatasan waktu. Saya kira itu Bapak sekalian, harapan kita mudah-mudahan permasalahan 1,7 juta honorer yang sudah terdata ini dapat diselesaikan sambil kita mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan di luar itu yang berkaitan dengan kepegawaian termasuk honorer. Terima kasih atas waktu Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan upaya kita, keseriusan kita, ya ini adalah pahala bagi kita karena menyangkut masalah nasib kehidupan jutaan orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua.